Baiklah Dewan Juri yang terhormat, di sini tim pemerintah memberikan statement bahwa mereka ingin memiliki suatu mekanisme, yaitu ingin mensosialisasikan dari ahli dalam pembuatan kebijakan. Tapi kita tahu pada saat ini Dewan Juri yang terhormat bahwa permasalahannya masyarakat di sini lebih peduli terhadap orang yang berbicara dengan pengaruh lebih besar, seperti yang lebih memiliki banyak fans ataupun lebih pengikut daripada pemerintah. Kenapa Dewan Juri? Karena di sini pemerintah kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat karena pemerintah telah berbuat seperti penjabat-penjabat publik telah banyak melakukan korupsi ataupun anggota ataupun badan DPR pada saat ini kurang mendengarkan aspirasi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dengan begitu di sini kami menggunakan influencer sebagai bahan penarik Dewan Juri yang terhormat untuk kebijakan ini agar masyarakat tertarik tentang kebijakan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Dan perlu digarisbawahi bahwa influencer bukan satu-satunya yang kami gunakan untuk promosi. Kami juga menggunakan bagaimana para ahli setelah influencer ini, karena influencer ini guna kami sebagai bahan penarik agar masyarakat ini menindaklanjuti ataupun tertarik terhadap kebijakan ini. Di sini kami juga akan mengkarakterisasi bagaimana influencer yang kami maksud untuk melakukan promosi ini. Yang pertama adalah influencer yang memiliki banyak fanbase ataupun banyak pengikut. Yang kedua adalah influencer yang paham akan kebijakan tersebut. Kenapa? Seperti contohnya seperti Deddy Corbuzier ataupun Bintang Emon adalah influencer-influencer yang kritis terhadap kebijakan. Apabila kita memasukkan mereka Dewan Juri yang terhormat, maka secara tidak langsung kita akan mendapatkan dua buah hal yang sangat diinginkan kedua belah pihak dalam perdebatan kali ini. Pertama, baik dari segi apabila kebijakan ini akan tertarik, akan diminati oleh masyarakat, dan tujuan ataupun substansi dari kebijakan ini juga akan tersampai, serta isinya juga akan tersampai Dewan Juri yang terhormat. Bella masuk dalam pernyataan selanjutnya yang diberikan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah memberikan pernyataan subjektif dengan mengatakan bahwa influencer ini hanya menggunakan media saja untuk promosi. Sebagaimana kita tahu pada saat ini bahwa influencer mempunyai image, influencer mempunyai reputasi. Dengan begitu di sini influencer juga akan berhati-hati terhadap apa yang mereka katakan. Dan di sini masih banyak influencer Dewan Juri yang terhormat yang mempedulikan isi kebijakan atau dalam isi kebijakannya dengan tuntas ataupun dalam Dewan Juri yang terhormat. Seperti contohnya saja, seperti Bintang Emon yang sangat kritis Dewan Juri yang terhormat dan juga hal-hal lainnya Dewan Juri yang terhormat. Dengan begitu di sini masyarakat akan tujuan masyarakat atau tujuan kami juga akan tersampai di depannya Dewan Juri yang terhormat. Dan juga masuk bagaimana pernyataan selanjutnya yang diberikan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah memberikan pendapat bahwa diskursus ini juga akan terjadi apabila influencer ini melakukan promosi. Sebagaimana kita tahu pada saat ini bahwa kebijakan dibuat untuk masyarakat. Apabila masyarakat merasakan suatu ketidaknyamanan ataupun suatu ketidakpasan, maka masyarakat juga akan berkomunikasi kepada masyarakat lainnya dan menanyakan apakah ini kebijakan yang pas. Apabila di sini mereka merasa bahwa kebijakan ini bukanlah suatu hal yang pas, maka di sini mereka akan melakukan tindakan selanjutnya seperti demokrasi ataupun pemprotesan tentang penolakan seperti RUU KHP dan ataupun RUU KPK pada akhir-akhir ini Dewan Juri yang terhormat. Dan selanjutnya di sini Dewan Juri terhormat, pernyataan selanjutnya di sini tim pemerintah menakutkan akan terjadinya misinterpretasi apabila influencer ini menyampaikan promosinya. Sebagaimana kita tahu pada saat ini, misinterpretasi ini juga akan dapat terjadi apabila penjabat publik yang melaksanakannya. Contohnya saja seperti ketua DPR menyampaikan suatu kebijakan, karena kedua DPR ini tidak memiliki koneksi yang baik terhadap publik ataupun masyarakat Dewan Juri terhormat, maka jadi secara tidak langsung di sini Dewan Juri terhormat, maka di sini mereka tidak cenderung tanpa mendengarkan dan misinterpretasi yang dimaksud oleh tim pemerintah ini juga akan tersampai di sisi mereka Dewan Juri. Dengan begitu di sini kami memiliki tujuan. Yang pertama itu kami ingin kebijakan ini agar dilirik dan sampai kepada masyarakat dengan menggunakan influencer sebagai bahan penarik. Baiklah, masuk dalam argumentasi yang akan kami berikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi memiliki dua buah argumentasi mendasar. Di sini kenapa influencer jadi aktor yang paling baik di argumentasi pertama. Di argumentasi kedua adalah kenapa menggunakan influencer lebih bagus pada saat status quo pada saat ini. Maksud dalam argumentasi yang pertama itu kenapa influencer jadi aktor yang paling baik. Kita tahu pada saat ini bahwa influencer memiliki paling banyak fans. Apabila mereka memiliki paling banyak fans, maka mereka akan didengar oleh banyak masyarakat. Dengan begitu lebih banyak peluang kebijakan ini akan didengar. Yang kedua adalah bagaimana influencer ini paling dekat dengan koneksi publik. Sebagaimana kita tahu pada saat ini, apabila influencer ini menyampaikan, maka influencer ini akan lebih dengarkan oleh publik, karena publik ini sangat menyukai. Selain publik ini juga menyukai menganggap si influencer ini adalah fans ataupun seorang yang disukainya. Dewan Juri yang terhormat masuk dalam argumentasi yang kedua, itu bagaimana kenapa menggunakan influencer lebih bagus dalam menyelesaikan status quo pada saat ini. Sebagaimana kita tahu pada saat ini, apabila ada suatu terjadi permasalahan, contohnya Bintang Emon sebagai suatu promosi ataupun suatu penyampaian kebijakan. Apabila ada suatu permasalahan, maka fans Bintang Emon ini akan menyampaikan kepada Bintang Emon kenapa ini akan terjadi. Maka Bintang Emon ini akan menjadi suatu mediasi terhadap pejabat publik dan masyarakat. Dan Bintang Emon ini juga tentunya akan kenal terhadap pejabat-pejabat publik, maka Bintang Emon ini akan menyampaikan kepada pejabat publik ini bagaimana
bagaimana solusi akan ini, karena fans ataupun orang-orang yang saya ikuti menanyakan hal ini, maka di sini akan terjadinya suatu kebijakan yang baik karena adanya suatu mediasi yang lancar melalui suatu influencer ini. Dengan begitu kami sangat yakin dan percaya bahwa dengan adanya influencer ini, maka di sini kami akan mendapatkan suatu hal yang lebih baik di wajah terhormat. Apa sebenarnya skenario terburuk apabila mosi ini dilaksanakan? Skenario terburuk apabila mosi ini dilaksanakan di wajah terhormat, maka di sini kebijakan-kebijakan ini tidak akan sampai kepada masyarakat, karena masyarakat ini tidak minat ataupun tidak terlampau percaya, karena mereka tidak percaya kepada pemerintah seperti para ahli ataupun para institusi, karena para pejabat ini telah melakukan korupsi dan hal lainnya. Dan juga skenario terbaik dari sisi kami Dewan Juri Terhormat, di sini kami memiliki beberapa skenario terbaik. Seperti di sini kebijakan ini juga akan tersampai kepada masyarakat. Apabila kebijakan ini ada suatu kebijakan yang baik, maka kebijakan ini juga akan disukai ataupun dijunjung dari semua masyarakat. Dan juga apabila kebijakan ini adalah suatu kebijakan yang buruk, maka di sini masyarakat akan melakukan suatu penolakan. Di sini apabila suatu penolakan, maka di sini akan adanya terjadi mediasi melalui influencer ini. Apabila dengan adanya tadi seperti itu Dewan Juri Terhormat, maka secara tidak langsung maka sini kebijakan ini Dewan Juri Terhormat juga akan bisa menjadi kebijakan yang lebih baik, karena ada mediasi lainnya Dewan Juri Terhormat. Dengan adanya mediasi itu, maka kebijakan ini juga akan dapat kebijakan yang menguntungkan baik dari segi mayoritas maupun dari segi minoritas Dewan Juri Terhormat. Dengan begitu Dewan Juri Terhormat, sebagaimana kebijakan yang sangat dituntut oleh tim pemerintah akan tercapai di sisi kami, dan tujuan dari sisi kami juga akan tercapai Dewan Juri Terhormat. Dengan begitu kami sebagai tim pemerintah yakin dan percaya Dewan Juri Terhormat dengan beberapa argumentasi seperti influencer ini adalah aktor yang paling tepat, dan juga bagaimana influencer ini lebih bagus dan lebih baik Dewan Juri Terhormat. Di sini kami sangat menginginkan adanya suatu yang memang kebijakan yang lebih baik dan juga kebijakan yang sangat bagus Dewan Juri Terhormat. Dengan begitu di sini sebagaimana adanya pernyataan subjektif ataupun diskursus ataupun misinterpretasi yang telah dilaksanakan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah tadi Dewan Juri Terhormat, di sini ada beberapa kesalahan dan beberapa yang mereka katakan Dewan Juri Terhormat seperti, dan kami yakin dan percaya dengan adanya argumen kami seperti kenapa influencer ataupun aktor ini argumen ini, kami yakin dan percaya bahwa kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih.